Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat laporan praktikum tugas 3 struktur data dengan mencantumkan video. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurul Fadilah dengan NIM 0554631114. Saya dari UPBJJ UT Purwokerto. Dengan pertanyaan dari tugas kedua, yaitu nomor 1, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Kita memulai untuk membuat kode dari program merge sort di aplikasi Visual Code Studio. Dengan kita akan mengetikkan beberapa kode. Yang paling atas yaitu kita ketikkan kode public class merge sort descending spasi, nanti ada kurung kurawal. Untuk kode kata yang pertama itu akhir dari kalimatnya wajib menggunakan kurung kurawal, lalu enter. Di bawahnya nanti akan ditulisnya bahwa menjorok ke depan, itu nanti kita akan menuliskan dengan strip 2 garis miring fungsi F-nya besar spasi merge spasi sort, lalu enter lagi. Di bawahnya nanti kita akan mengetikkan kode. Untuk kodenya yaitu public spasi static spasi void spasi merge sort, S-nya besar, kurung buka, integer, tanda kurung tegak buka, tanda kurung tegak tutup, spasi ARR array, koma, spasi integer, koma, left, koma, spasi integer, koma, right, lalu kurung tutup, spasi tanda kurawal, enter. Di bawahnya nanti kita akan menggunakan kode if tanda kurung buka, left tanda lebih dari right, kurung tutup, spasi tanda kurawal. Ini berguna untuk menggabungkan dari integer array dari integer sebelah kiri dan juga integer sebelah kanan untuk memisahkan array integer kiri dan integer kanan. Lalu di bawahnya yaitu kita akan mengetikkan kode integer mid atau tengah-tengah sama dengan tanda kurung buka, left atau kiri, left ditambah right kurung tutup dibagi 2 tanda titik koma. Lalu di bagian bawahnya kita enter tanda tanda strip tanda miring 2. Terus nanti kita ketik rekursi spasi untuk spasi bagian, spasi kiri, spasi dan spasi kanan. Ini untuk memisahkan antara bagian kiri dan bagian kanan. Lalu enter. Kita ketikkan kode merge sort, tanda kurung buka, ARR array, koma, left, koma, mid, tanda kurung tutup, titik koma, enter. Merge sort, kurung buka, array, koma, mid, spasi tambah 1, koma, spasi right, kurung tutup, titik koma. Lalu enter.
tanda garis miring 2, gabungkan kedua bagian, gabungkan 2 bagian. Tanda miring 2, spasi, gabungkan, G-nya besar, spasi 2 bagian. Enter. Gabungkan 2 bagian ini menggunakan kode 2 bagian kanan dan kiri yang telah dipisah masing-masing menggunakan kode merge, M-nya besar, terus kurung buka ARR, spasi left, spasi right, spasi right, kurung tutup, titik koma. Jadi ini merge yang menggabungkan 2 bagian. Selanjutnya adalah enter, garis miring 2, spasi fungsi, spasi merge, spasi untuk, spasi menggabungkan, spasi 2, spasi subarray. Jadi fungsi dari merge ini yaitu untuk menggabungkan 2 subarray. Nanti enter lagi dengan menggunakan kunci kodenya, yaitu dengan awalannya yaitu publish spasi static spasi void spasi merge, kurung buka int integer, kurung buka tegak buka, kurung tegak tutup, spasi array, arr atau array, spasi int, spasi left, spasi int, spasi right, spasi int, spasi right, kurung tutup, spasi, kurung kurawal. Jadi untuk awalnya yaitu kita menggunakan kodenya yaitu public static void merge, integer dari array, integer semuanya digabungkan menjadi satu, yaitu integer arraynya yaitu dengan integer kanan, integer tengah, integer kiri, integer tengah, integer kanan. Terus menggunakan kurung kurawal, enter, bawahnya yaitu int spasi n1, spasi sama dengan spasi might kurangi left ditambah 1 titik koma, enter. Di bawahnya yaitu int n2 spasi sama dengan spasi right dikurangi might titik koma. Jadi untuk int yang baris pertama, yang n1 atau baris pertama yaitu bagian kiri dengan keterangan kodenya yaitu might atau kanan dikurangi left kiri ditambah 1. Oh ya. Untuk bagian yang kanan itu berarti might dikurangi left ditambah 1. Lalu untuk integer n2 angka bagian yang kiri yaitu dengan kodenya yaitu right, kanan dikurangi might, tengah. Kanan dikurangi tengah, jadi integer angkanya berada di sebelah kiri. Lalu enter, di bawahnya enter 2 kali, di bawahnya yaitu integer tanda kurung buka tegak, kurung tutup tegak, terus spasi L-nya besar untuk sama dengan spasi news, spasi int, kurung buka tegak N1, kurung buka tegak, titik koma, enter. Di bawahnya yaitu kodenya int, kurung buka tegak, kurung tutup tegak, spasi R besar, spasi sama dengan spasi new, spasi ent, kurung buka tegak n2, kurung buka tutup, titik koma. Jadi ini penjelasannya yaitu int L besar itu untuk kode left atau sebelah kiri dengan menambahkan integer baru atau angka bilangan bulat yang baru dari n sebelah kirinya. Lalu enternya yaitu ada integer r atau right itu sama dengan new integer itu
Di sebelah kanan terdapat bilangan bulat baru. Terdapat bilangan bulat baru yang berada di baris sebelah kanan. Lalu kita enter tanda garis miring 2 spasi copy spasi data spasi ke spasi array spasi sementara. Copy data ke array sementara. Enter. Di bawahnya yaitu ada for kurung buka int spasi i sama dengan 0 titik koma i lebih dari n1 titik koma i plus plus kurung tutup enter L besar kurung tegak buka i kurung tegak buka tutup spasi sama dengan spasi arr kurung tegak buka left spasi tambah spasi i kurung tutup tegak tutup titik koma enter. Di bawahnya yaitu kodenya for kurung buka int spasi j sama dengan cos 0 titik koma j lebih dari n2 titik koma j plus plus titik kurung tutup enter. Di bawahnya yaitu R besar tanda kurung buka kurung tegak buka j kurung tegak tutup sama dengan arr kurung tegak buka mid ditambah 1 ditambah j kurung tegak tutup titik koma enter. Di bawahnya inti sama dengan 0, j enter. Bawahnya yaitu tanda garis miring 2 spasi penggabungan spasi dari besar ke kecil. Ini untuk judulnya, untuk perintahnya yaitu penggabungan dari besar ke kecil. Enter. Di bawahnya while dengan menggunakan kode while kurung buka i lebih dari 1 simbol dan 2 kali spasi j lebih dari n2 kurung tutup spasi kurung kurawal. Ini ada simbol dan berarti antara i dan j itu digabung. Terus enter. Di bawahnya if kodenya if kurung buka L besar kurung buka tegak i kurung tutup tegak terus kurang dari sama dengan R besar kurung tegak buka j kurung tegak tutup spasi tanda kurawal enter. Bawahnya arr kurung tegak buka k kurung tegak tutup sama dengan L besar kurung tegak buka i kurung tegak tutup titik koma enter. Bawahnya i plus plus titik koma enter. Terus tanda kurawal spasi else tanda kurawal buka enter. Bawahnya arr kurung tegak buka k kurung tegak tutup sama dengan R besar kurung tegak buka j kurung tegak tutup titik koma enter. Bawahnya j plus plus titik koma enter tanda kurawal tutup. Terus enter k plus plus titik koma enter. Terus di bawahnya garis miring 2 sisanya jika masih ada perintahnya yaitu sisanya jika masih ada. Lalu enter. Di bawahnya yaitu dengan untuk mengetahui sisanya jika masih ada yaitu dengan menggunakan kode while kurung buka i lebih dari n1 kurung tutup tanda kurawal buka spasi tanda kurawal buka enter. Di bawahnya arr tanda kurung tegak buka k kurung tegak tutup sama dengan L besar kurung tegak buka i kurung tegak tutup titik koma enter i plus plus titik koma enter k plus plus titik koma enter tanda kurawal. Lalu enter lagi yaitu untuk menunjukkan sisa dari
sisa dari yang kiri. Sekarang untuk yang J yaitu sisa dari bilangan yang kanan. Sisa dari bilangan yang kanan yaitu dengan menggunakan kode while kurung buka J tanda kurang dari N2 kurung tutup enter spasi tanda kurang awal buka enter ARR atau array tanda kurung tegak buka K tanda kurung tegak tutup spasi sama dengan R besar tanda kurung tegak buka J tanda kurung tegak tutup titik koma enter J plus plus titik koma enter K plus plus. Jadi itu kan dari yang penggabungan dari besar ke kecil itu menggunakan kode ada simbol dan itu untuk menggabungkan dari I dan yang J dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus juga menggunakan ini L1 LI terus digabung sama dengan RI. Terus untuk yang bagian kiri, array bagian kiri itu menggunakan kodenya yaitu array K sama dengan LI. Terus nanti kita I plus plusnya itu semua bilangan yang ada di bilangan bulat yang ada di kiri. Terus semua teman-teman dari bilangan bulat yang ada di kiri. Terus yang lainnya else menggunakan yang lainnya. Terus di bawahnya itu untuk yang kanan yaitu ARR K sama dengan RJ. Untuk bagian kanan semua array yang ada angka yang ada di sebelah kanan, urutan yang ada di sebelah kanan yaitu J++ semua angka-angkanya yaitu mencakup semua angka-angkanya. Akhirnya yaitu K++. Oke, terus nanti ini dari yang sudah digabung nanti ada sisanya jika masih ada dengan kode-kode yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu untuk while sebelah kiri kurang dari N1 arraynya yaitu sebelah kiri itu I left atau sebelah kiri I terus I plus plus terus ditambah K sama K plus. Untuk yang sebelah kanan kodenya while J lebih dari 2 itu ARR array dari sebelah kanan itu J dengan menggabungkan teman-temannya plus plus. Enter K plus plus titik koma enter tanda kurawal lalu enter lagi yaitu untuk menunjukkan sisa dari yang kiri. Sekarang untuk yang J yaitu sisa dari bilangan yang kanan. Sisa dari bilangan yang kanan yaitu dengan menggunakan kode while kurung buka J kurung buka I lebih dari N1 kurung tutup tanda kurawal buka spasi tanda kurawal buka enter ARR atau array tanda kurung tegak buka K kita mencantumkan kode yaitu untuk melihat untuk memunculkan data di bagian terminal yaitu dengan kode public P-nya besar spasi static void main kurung buka string tanda kurung buka tegak kurung buka tutup argsax terus tanda kurung tutup spasi tanda kurawal terus enter int integer kurung tegak buka kurung tegak tutup data spasi sama dengan spasi kurung buka. Kita menuliskan datanya, nomor datanya yaitu
saya akan menuliskan 12,5,30,7,18,25,40,3. Ini datanya belum urut dan masih acak, dari yang kecil dan besar masih acak urutannya. Terus nanti kurung tutup, titik koma, enter di bawahnya untuk memunculkan data yang masih acak tersebut agar bisa diurutkan dan bisa muncul di hasil dari terminal kode, yaitu dengan cara memasukkan kodenya, yaitu system.out.println kurung buka tanda petik data strip sebelum diurutkan. Titik 2 tanda petik kurung tutup titik koma, lalu enter. Setelah itu kodenya yang lain yaitu print array atau data, print array kurung buka data kurung tutup titik koma. Nanti data yang di atas itu nanti muncul di terminal. Setelah itu space enter, merge short, S-nya besar, kurung buka data titik 0 titik data koma 0 koma data length th dikurangi 1 kurung tutup titik koma, terus nanti enter. System.out.println kurung buka petik garis miring n data setelah diurutkan, atau descending titik 2 tanda petik tanda kurung tutup titik koma, lalu enter. Lalu print array data. Jadi nanti datanya akan muncul dari keterangannya. Terus habis itu tanda kurawal tutup, enter, public spasi statis spasi void spasi print array kurung buka int kurung tegak buka kurung tegak tutup arr kurung tutup. Terus nanti ini spasi ada tanda kurawal buka, enter, for kurung buka int spasi i spasi sama dengan titik 2 spasi arr kurung tutup, terus enter. Nanti tulis lagi system.out.print kurung buka i ditambah tanda petik 2 kurung tutup titik koma spasi system.out.println kurung buka kurung tutup titik koma tanda kurawal. Nanti hasil dari kodenya yaitu akan dari kode integer datanya di atas itu ada 12, datanya ada 12,5,30,7,18,25,40,3. Titik koma. Nanti hasil dari data tersebut ketika kita sudah memasukkan kode print kode yang ada di atas, semua kode yang ada di atas, pastikan untuk penulisan kodenya tidak ada yang salah atau kurang. Jadi kita akan, setelah semua kode sudah ditulis, kita akan klik run kode di bagian atas pojok kanan dari visual atas pojok kanan di dalam Visual Code Studio.
nanti kayak itu bentuknya seperti bentuk ketika kita mempause video, seperti segitiga yang menghadap ke kanan. Nah, kita nanti mengklik tanda itu. Setelah mengklik tanda itu, nanti hasil dari semua kode yang sudah tercantum di atas itu nanti hasilnya terlihat di bawah ketikan kode, yaitu terlihat di terminal kode. Hasil kode yang digunakan yaitu hasil output yang tercantum di terminal, yaitu ada dua, yaitu data sebelum diurutkan, yaitu ada 12, 5, 30, 7, 18, 25, 43, dan juga data setelah diurutkan atau descending, yaitu diurutkannya kalau untuk measure shot tadi, untuk keterangannya yaitu diurutkan keterangan dari soal, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi hasil data setelah diurutkan yaitu 40, 30, 25, 18, 12, 7, 5, 3. Penjelasannya yaitu merge sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan prinsip divide dan conquer, artinya data dipecah menjadi bagian kecil, kemudian digabung kembali dengan urutan yang benar. Dalam banyak literatur seperti Introduction to Algorithms dan beberapa jurnal ACM, merge sort dianggap sangat stabil karena selalu bekerja dengan pola yang sama, baik data awalnya acak, terurut maupun berantakan. Cara kerjanya kalau diibarat analisis dari pengerjaan di atas, yaitu cara kerja dari merge sort, yaitu kalau diibaratkan seperti saya punya tumpukan buku acak. Saya pisahkan dahulu menjadi dua bagian kecil. Lalu dua bagian itu kan sudah dipisahkan dua bagian kecil. Dan dua bagian itu dipisahkan lagi sampai menjadi satu buku. Setelah itu saya gabungkan kembali satu persatu. Tetapi saat menggabungkan, saya pastikan posisinya sudah dari yang terbesar ke yang terkecil. Itulah yang dilakukan merge sort. Analisis kerjanya yaitu memiliki karakter seperti pekerja yang sangat teratur dan konsisten. Mau datanya rapi atau acak, dia tetap memecah data menjadi kecil lalu menggabungkannya kembali dengan rapi. Merge sort cocok untuk data yang besar karena kecepatannya stabil. Namun, ia butuh memori lebih banyak untuk proses penggabungan. Jadi, ia sangat rapi dan stabil tetapi sedikit boros ruang. Gitulah penjelasan dari merge sort, kegunaan merge sort dan cara kerja dari merge sort. Nomor 2 yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut menurut Anda. Pertama yaitu di dalam VS Code kita akan membuat tab baru, folder baru dengan mengklik gambar folder plus di samping kanan, lalu muncul folder yang kosong yang belum ada tulisan kode sama sekali. Di bagian atas nomor 1 kita ketik
kode untuk menarik perintah dari FS Code, yaitu pada kode pertama kita mengerti public class counting sort descending spasi tanda kurawal enter. Di bawahnya ada public static void counting sort tanda kurung buka int kurung buka tegak kurung tutup tegak arr kurung tutup spasi tanda kurawal buka. Jadi pada kode yang awal public class counting sort itu nanti kita seperti memerintah FS Code untuk menuliskan perintah untuk membuat counting sort, untuk memberi pengetahuan kepada FS Code, untuk memberi informasi kepada FS Code bahwa kita akan menulis kode counting sort. Terus setelah itu enter, di bawahnya ada int max sama dengan arr tanda kurung tegak buka 0 tanda kurung tegak tutup titik koma enter for kurung buka int i sama dengan 1 titik koma 1 i lebih dari arr titik length titik koma 1 i plus tanda kurung tutup spasi tanda kurawal buka lalu enter. Lalu di bawahnya ada if kurung buka arr kurung buka tegak i kurung tutup tegak kurang dari max kurung tutup enter. Max sama dengan arr kurung buka tegak i kurung tutup tegak titik koma lalu enter, lalu kurawal tutup enter lagi. Kita akan memberi perintah kepada FS Code untuk menuliskan kode perintahnya, yaitu tanda miring garis miring 2 array spasi count spasi untuk menyimpan frekuensi, array count untuk menyimpan frekuensi, lalu enter. Bawahnya integer kurung tegak buka kurung tegak tutup count sama dengan new integer kurung tegak buka yaitu max ditambah 1 kurung tegak tutup titik koma. Lalu kita akan memberi perintah yaitu lagi untuk hitung kemunculan setiap nilai. Enter for kurung buka int spasi i sama dengan 0 titik koma i lebih dari arr titik length titik koma i plus kurung tutup enter count kurung buka tegak arr kurung buka tegak i kurung tutup tegak plus titik koma lalu enter lagi. int indeks sama dengan 0. Jadi di sini kita sudah memberi perintah kode-kode perintah awalnya untuk awalan dari membuat counting sort. Oke, untuk hitung kemunculan setiap nilai juga sudah dicantumkan di dalam counting sort tersebut. Selanjutnya, counting sort adalah counting sort merupakan algoritma pengurupan yang sangat cepat untuk data yang rentangnya tidak jauh. Jadi, untuk data yang rentangnya tidak jauh. Jadi data itu akan
memunculkan setiap data itu akan memunculkan setiap nilai. Jadi di dalam kemunculan setiap nilai kita akan menghitung kemunculan setiap nilai dengan kode yang sudah tertera sudah dituliskan di dalam VS Code yang tadi. Selanjutnya, enter, kita akan membuat perintah dengan garis miring 2. Perintahnya yaitu log dari angka terbesar ke terkecil sesuai dengan soal, yaitu urutkan dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Lalu enter lagi. Di bawahnya kita akan membuat kode untuk agar perintah tersebut berjalan. Kodenya yaitu for kurung buka int spasi i sama dengan max titik koma i lebih dari sama dengan 0 titik koma i min kurung tutup. Jadi itu untuk kode yang pertama yaitu int i max, berarti max itu berarti kan dari yang terbesar. Nah terus i nya itu termasuk dari lebih dari sama dengan 0, i nya lebih dari sama dengan 0. Jadi dari yang terbesar max ke i ke 0, terus nanti i min yaitu i yang terkecil, angka yang terkecil, terus kurung tutup tanda kurung awal buka, enter, while kurung buka count kurung buka tegak i kurung buka tutup lebih dari 0 kurang dari 0 kurung tutup kurung awal, enter, arr kurung buka tegak indeks kurung tutup tegak sama dengan i titik koma, enter, indeks plus titik koma, enter, count kurung buka tegak i kurung buka tutup min titik koma, enter, tanda kurung awal. Jadi ini nanti akan ada arah indeksnya yaitu adalah i. While count i itu kurang dari 0. Count itu angka dari countingnya itu kurang dari 0. Dimana countingnya i angkanya itu kurang dari 0. Arah indeksnya itu adalah i, indeksnya plus, count i-nya adalah counting nomor i-nya adalah semakin berkurang. Enter, count kurung buka tegak i kurung buka tutup min titik koma, enter, tanda kurung awal. Jadi ini nanti akan ada arah indeksnya yaitu adalah i. Kode selanjutnya yaitu kita akan memprint atau memunculkan dari soal ketentuan di soal tentang data, tentang ada 8 elemen data dengan menggunakan kodenya yaitu public static void main kurung buka string kurung buka tegak kurung tutup tegak args kurung tutup public state, lalu spasi tanda kurung awal buka, enter, integer kurung tegak buka kurung tegak tutup data sama dengan kurung awal. Saya memilih 8 elemen datanya yaitu yang terdiri dari 7, 2, 9, 4, 3, 8, 6, 1 tanda kurung awal tutup titik koma, enter, sistem titik out titik print ln tanda kurung buka petik data sebelum diurutkan titik 2 petik kurung tutup titik koma, enter. Jadi nanti kita akan memunculkan yaitu data sebelum diurutkan, enter, print array kurung buka data kurung tutup titik koma. Jadi array data yang di atas yaitu kita akan mencetak datanya sehingga datanya angka-angka itu bisa muncul. Lalu enter,
counting sort kurung buka data kurung tutup titik koma, enter. Sistem .out .println kurung buka tanda petik garis miring n data setelah diurutkan atau descending titik 2 kurung kutip kurung tutup titik koma, enter. Terus print array kurung buka data kurung tutup titik koma, lalu tanda kurawal. Jadi dari sini kita akan memprint dari sebelumnya, yaitu data sebelum diurutkan, yaitu datanya kan masih acak. Lalu nanti datanya masih acak, nanti ada sistem out println nanti akan memunculkan data yang masih acak itu. Terus yang kedua, public static void print array kurung buka integer kurung tegak buka kurung tegak tutup array kurung tutup tanda kurawal, enter. For kurung buka int i titik 2 array kurung tutup, enter. Sistem .out .print kurung buka i plus tanda petik kurung tutup titik koma, enter. Sistem .out .println kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi kode yang digunakan, jadi di sini sudah mencantumkan kode-kode perintah untuk memunculkan memunculkan data di atas. Kode yang digunakan yaitu integer datanya yaitu sama dengan kurung kurawal 7,2,9, 4,3,8,6,1 tanda kurawal titik koma, hasil output di terminal. Setelah menuliskan kode-kode di atas semuanya, yaitu nanti kita akan memencet bagian pojok kanan atas dengan tanda seperti tanda pause. Itu adalah tanda dengan keterangan run kode. Lalu kita klik run kode tersebut, muncullah hasil dari perintah-perintah kode yang telah kita buat di atas. Hasilnya akan muncul di bagian terminal, bagian bawah dari penulisan kodenya. Hasil output yang akan muncul di terminal yaitu data sebelum diurutkan. Data sebelum diurutkan yaitu ada 7, 2, 9, 4, 3, 8, 6, 1. Nah, terus juga ada data setelah diurutkan, yaitu memunculkan 9 setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Counting sort merupakan algoritma pengurutan yang sangat cepat untuk data yang rentangnya tidak jauh. Counting sort seperti ini, kita menyortir uang recehan, kita tidak membandingkan tiap koin, tetapi kita memasukkan uang 100 ke kotak 100, uang 500 ke kotak 500, dan seterusnya. Setelah itu kita susun lagi dari kotak terbesar ke terkecil. Analisis kerjanya yaitu counting sort adalah algoritma yang menurut saya sifatnya sangat langsung, tidak ribet, dan bekerja tanpa membandingkan setiap elemen. Counting sort itu seperti orang yang menyusun barang dengan membuat kotak untuk setiap ukuran barang. Menyusun barang dengan membuat kotak untuk setiap ukuran barang. Kalau ukurannya sedikit tidak masalah. Kalau ukurannya barangnya sampai ratusan ribuan, kategori rumahnya penuh kotak.